Bu Asfia. Oke Pak, perkenalkan saya Asfia, saya dari MI Al-Hidayat Desa Indrondelik, Bunga Gresik Pak. Indrondelik mana? Indrondelik? Bunga Gresik. Oh, Bunga Gresik, Bunga. Indrondelik. Sudah berapa tahun Bu ngajak di MI Bu? Kurang lebih 15 tahun berjalan Pak. Oh, luar biasa. Tahun. Oke, terima kasih. Yang terakhir Bu Indah, saya juga belum berkenal Bu Indah, saya baru kali ini berkenal Bu Indah. Nggih. Atur suwun Pak dosen, Pak Wahab nggih, Pak Abdul Wahab. Perkenalkan nama saya Bu Indah Kurniawati. Saya mengajar di MIN 1 Kota Malang, guru kelas. Saat ini mengajar di kelas 3. Nggih. Dan dapat tugas dan koordinator kelas juga di kelas 3. Saya yang pernah bersamaan dengan Pak Prof Wahid itu berapa kali? 3 kali sama itu. Kalau yang Pak Syakir 1 kali. Dengan jenengan baru 1 kali ini. Baru kali ini saya Abdul Wahab Rosidi, saya di UIN mulai tahun 96. 96. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang saya hormati, alhamdulillah ya hari ini kita bertemu lagi. Dengan saya sudah bertemu 3 kali, yang pertama sesi di Lokakaryanya, kemudian peer teaching, dan hari ini bertemu lagi di kegiatan Kumpri. Monggo sekarang Bu Asfia. Nih, sami-sami Bu Asfia. Monggo Bu Asfia. Dicerita. Bu Asfia sakit bercerita jenengan kenapa memakai metode itu, memilih itu, kemudian apa alasannya, seberapa besar keberhasilan jenengan dalam menggunakan metode itu, apakah sudah sesuai termasuk penggunaan media. Monggo Bu Asfia. Ibu, Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk RPP yang saya ambil pada kegiatan peer teaching sekaligus untuk kegiatan kali ini adalah materi kelas 6, tema 3, subtema 2 pada pembelajaran 1, yakni terdapat muatan bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Untuk model pembelajarannya saya memakai problem based learning yang ada 5 fase, dari fase 1 sampai 5 dengan pendekatan saintifik. Lalu metodenya dengan diskusi, tanya jawab, dan juga ada ceramah. Untuk kegiatannya, seperti halnya kegiatan awal, kegiatan inti saya lakukan seperti untuk pembacaan doa dan persepsi untuk kegiatan atau menghubungkan dengan kegiatan yang sebelumnya, lalu menyampaikan manfaat dari pembelajaran yang kali ini akan kita pelajari bersama, itu tetap saya lakukan. Lalu untuk kegiatan intinya, di situ saya menampilkan dengan media PowerPoint. Untuk materi sosial kemarin saya ambil gambar-gambar untuk yang saya tayangkan adalah gambar dari televisi yang mengangkat tentang dengan kegiatan tersebut anak-anak bisa mengaitkan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam dampak negatif maupun dampak positifnya. Dari situ nanti anak-anak setelah mencermati dan setelah saya berikan gambaran tentang dampak positif dan dampak negatifnya, anak-anak saya beri LKPD dan dikerjakan secara berkelompok itu untuk mengorganisasi peserta didik dalam belajar masuk pada fase 2. Lalu yang fase 3 ini membimbing penyelidikan, jadi saya selalu mengawal anak-anak untuk melakukan diskusi, apakah diskusi itu bisa berjalan baik atau tidak. Lalu yang fase 4, anak-anak bisa mengembangkan dan menyajikan hasil karyanya. Dari LKPD itu,
anak-anak bisa mempresentasikan ke depan dengan nanti saling memberikan umpan balik dari kelompok yang lain, bisa bertanya jawab teman-teman kelompok yang sedang mempresentasikan ke depan. Dan untuk fase yang kelima ini mengevaluasi dari hasil belajarnya. Lalu terkait dengan pembelajaran itu, dengan adanya televisi itu kan terkait dengan hubungannya energi listrik, itu nanti anak-anak ada pada tujuan pembelajaran, anak-anak bisa membuat gambar rangkaian. Jadi ini terkait dengan pembelajaran sebelumnya. Kalau pembelajaran sebelumnya itu anak-anak menyiapkan alat-alat dan komponen-komponen yang terkait dengan rangkaian listrik. Untuk yang tema 3, subtema 2 pembelajaran 1 ini lebih pada anak-anak bisa membuat gambar atau merancang gambar rangkaian listriknya. Dari gambar lalu menerapkan atau melakukan percobaan dengan membuat rangkaian listrik itu sesuai dengan gambar rancangan yang mereka buat. Dan harapan dari saya, anak-anak itu bisa membuat rancangan gambarnya itu berbeda dari tiap kelompok. Itu berdasarkan hasil diskusi mereka. Pada pembelajaran yang saya lakukan di lapangan saat praktek pembelajaran kemarin, itu antusias mereka sangat besar, terutama bagi mereka yang berhasil menyalakan atau berhasil membuat rangkaian itu menyala terlebih dahulu. Itu responnya sangat bagus sekali, dan mereka yang kelompok lain yang masih belum menemukan atau masih belum tersambung, itu masih saya evaluasi, masih saya kasih gambaran, bisa dari jumlah baterainya atau sumber listriknya yang berkurang, jadi atau bisa dari kesalahan penyambungan kabel atau penempatan saklarnya. Nah, ini saya juga menggunakan model pembelajaran based learning. Kenapa anak-anak bisa membuat, selain membuat rancangannya juga, anak-anak bisa menerapkan rancangannya itu secara berkelompok sesuai dengan model yang mereka buat. Namun saat pair teaching kemarin, saya juga sempat mau mengambil video yang saya dapatkan saat praktek. Cuman dari segi persiapan dan dari segi persiapan dan prepare saya itu hanya sebagai angan-angan. Jadi begitu nyampe pair teaching, satu poin itu tidak tersampaikan. Nah, dari situ saya bisa mengambil evaluasi. Memang kalau kegiatan untuk penyampaian materi secara luring atau daring, itu semestinya ada poin-poin yang tidak harus dihilangkan. Ada, cuman pengemasannya aja yang berbeda. Itu Bu. Untuk kegiatan yang rangkaian listrik paralel itu tadi, anak-anak juga ada fase yang keempat, yakni menyajikan hasil karya sesuai dengan hasil anak-anak itu ditunjukkan di depan teman kelompok masing-masing, lalu dipresentasikan. Setelah itu anak yang lain bisa bertanya jawab atau saling menimpali pertanyaan. Itu Bu. Sekaligus untuk kegiatan penutupnya saya memberikan refleksi ke anak-anak bahwa rangkaian listrik itu sangat bermanfaat sekali, baik untuk anak-anak sendiri maupun untuk masyarakat. Itu Bu yang saya lakukan. Terima kasih Bu Asfia. Saya membaca di RPP-nya, sebenarnya RPP-nya itu sudah kontekstual, sudah melibatkan siswa. Misalnya di sini ada kata guru meminta peserta didik mengamati gambar atau foto terkait dengan dampak positif dan negatifnya dari televisi. Nah, kemarin sudah saya sampaikan juga di pembelajarannya. Itu mestinya ditunjukkan dulu gambar-gambarnya. Itu tujuannya kan untuk memotivasi anak. Terus di langkah berikutnya peserta didik disuruh mengamati dan menemukan permasalahannya apa. Nah, kemarin di pembelajarannya langsung masalahnya udah diberikan juga, sehingga anak tidak sempat berpikir kritis,
Nah, itu udah ada jawabannya. Itu sudah ada jawabannya. Iya, Ya. betul Bu, betul Bu. RPP-nya sudah bagus. Jadi ketika itu dimunculkan gambar, misalnya kemarin ada anak gara-gara TV kemudian bertengkar, meniru apa yang tak ditayangkan televisi. Mungkin harus belajar. Itu sudah gambarnya sudah ada. Cuma untuk menstimulus gambar itu bisa memotivasi siswa berpikir kritis itu jenengan belum muncul karena sudah diberikan jawaban di bawahnya. Itu nggak cukup dulu sehingga RPP jenengan yang peserta didik mengamati dan menemukan permasalahan ini bisa termunculkan, sudah muncul bisa ditemukan. Kemudian ini terkait lagi ada kegiatan di dalam membuat rangkaian. Misalnya tadi anak-anak juga diminta untuk mempresentasikan. Nah, mungkin ketika diupayakan untuk mempresentasikan, berarti itu ada follow up, Ibu ya. Jadi ada follow up. Jadi nanti diupayakan walaupun diberi kesempatan ya untuk memberikan presentasinya. Misalkan di sini misalkan Bu Rahma jadi muridnya, Bu Anu jadi muridnya, Bu Ida murid, Pak Rudi murid. Misalkan Bu Rahma yang disuruh kesempatan untuk mempresentasikan. Sudah dari kerjanya. Yaitu tetap diberi kesempatan mungkin dari Bu Ani, Bu Ida atau Pak Rudi bisa memberikan masukan. Ya tidak ya sudah ada follow up. Itu kan kenapa? Bisa jadi anak menangkap ilmu, mendapatkan ilmu dari beberapa masukan yang lain. Ini yang terakhir mungkin sebelum ke Pak dosen ya. Ibu Bapak jenengan ini sudah alhamdulillah sudah masuk dan lolos di PPG yang tahap 2 ini, gelombang 2 ini. Dan di situ jenengan mulai hari pertama sudah ada TK ya. Nah, ini kan tidak hanya sekedar hanya menerima ilmu. Dalam kondisi apapun ketika kita menerima ilmu ada kewajiban untuk mengamalkan. Mengamalkan berarti diamalkan praktek dalam pembelajaran dan juga disosialisasikan atau disebarkan kepada teman-temannya. Nah, monggo Pak dosen bisa dilanjutkan. Ya Bu, terima kasih. Bu Indah sudah komprehensif ini. Sudah menyeluruh dari ujung RPP atas ke bawah semua. Saya yakin RPP itu gak ada yang salah, semua benar. Karena RPP dibuat dengan rencananya masing-masing. Ini kan masih rencana kan Pak, masih bisa berubah. Dan indikator, kemudian tujuan, langkah-langkahnya itu sudah bagus semua dengan pemilihan metode, pendekatan, dan medianya. Ini masih ada satu materi yang belum tertanyakan, gitu ya. Baca terus Al-Quran. Monggo ya. Ini Pak. Di madrasah harus bisa ngaji ini. Sudah siap dengan bolpen dan kertasnya dan Al-Qurannya? Ya. Terima kasih Bu Asfia. Iya. Bu Asfia. Iya Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Satu lagi, Alfil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin
ma'kul. Shadaqallahul azim. Kelas sedang dari TPK ya? Dulu Pak waktu di Surabaya. Oke. Ron, terima kasih ya. Bu Rahma, karena kita sudah di bawah naungan Kemenak, maka saya harapkan semua saya ngaji dengan baik, dan itu pun kalau dimasukkan dalam pembelajarannya. Artinya ada unsur-unsur pesan moral keagamaan yang masuk dalam pembelajaran fisika, pelajaran lingkungan hidup, dan biologi dan sebagainya itu dimasukkan kalau kita sudah memahami betul apa yang dalam aturan itu. Itu harapan kita seperti itu ya. Jadi dari sisi pedagogi profesional sudah bagus semuanya. Nah, tinggal muatannya sekarang, muatannya kita isi itu. Yang paling akhir menulis Bu ya. Menulis ini saya dikte apa saya baca aja Pak. Tuliskan surat Ibrahim ayat berapa ini? Lain syakartum, enggak jangan tulis. Lain syakartum, lain syakartum, ta'zidannakum. Semua hafal ini. La'azidannakum wala kafartum inna adzabi lasyadid. Inna apa? Inna adzabi lasyadid. Kartun apa Pak? Inna adzabi lasyadid. Inna adzabi lasyadid. Bahasa dikasih kata apa Bu? Inna adzabi lasyadid. Lain syakartum lazidannakum inna adzabi lasyadid. Inna adzabi lasyadid. Monggo ditunjukkan. Putus-putus Pak. Putus-putus. Itu Pak. Waduh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bu Anik sama agak dekat Bu. Nah, kebalik Bu. Gimana cara membaliknya itu Bu? Balik. Ya apa kita? Ya apa tuh? Ya, apa cara baliknya? Kalau ini kebalik enggak ini? Kebalik ya ini ya? Balik gimana ya? Di foto Pak. Di foto, di upload. Itu Pak Rudi. Ayo Pak Rudi. Belum selesai Pak. Nah. Ya. Ya apa Pak? Rudi salah Pak Rudi, yang depan Rudi. La in syakartum la azidannakum. Coba nanti dilihat di surat Ibrahim ya. Oke. Ini itu sebentar Pak, tarikan Ibrahim. Tulisannya dibiarkan dulu tulisannya, nanti dicek. Ya nopo tulisan. Gimana tulisannya? Ibrahim ayat berapa Pak? Gimana tulisannya ini? Maksudnya ya nopo cara memberitahukan ini. Nah ya, kamu gimana caranya? Ayat 7. Ayat 7. Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Ini terima kasih semuanya, mudah-mudahan perbedaan tangan kemudahan berhasil menjadi imannya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna warzuqna ilman nafi'an. Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya ya Bu Ida. Bisa ketemu lagi Bu Ida ya. Sami-sami Pak. Sami-sami.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya